Selamat sore menjelang malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali, kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan lewat ibadah hari ini Gereja Toraja Mamasa Jemaat Moria. Dan yang menjadi keluarga penghimpun dalam ibadah saat ini adalah keluarga Tangki Lamba, yaitu ibadah persekutuan perempuan digabung dengan kebaktian rumah tangga, cabang kebaktian Dayak. Mari bersama-sama kita satukan hati menyembah dan memuliakan Tuhan. Saya undang jemaat berdiri, bersama kita membuka Kidung Jemaat 362. Kita akan nyanyikan Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Pertolongan kita dalam ibadah hari ini terjadi dalam kehendak Allah di surga. Turunlah damai sejahtera Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus kepada jemaat yang berhimpun dari rumah masing-masing. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, kita bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang memperkenankan kita kembali boleh menikmati kasih setia Tuhan. Mari kita kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Saya mengajak kita semua membuka Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia yakin teguh, kita nyanyikan bersama. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi aku pujaku. Aku warisnya, aku ditebus, cintaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, dan kami mau merenungkan firman-Mu. Layakkanlah kami semua, bukalah akal hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini, dan kami semua akan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, karena kami sudah siap merenungkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka bagian Alkitab dalam kitab Amsal pasal 17. Pada ayatnya yang ke-22 akan kita baca dan kita akan renungkan bersama. Amsal pasal 17 ayat 22. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara-saudara yang mau merenungkan firman-Nya siang dan malam. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
manusia bisa berbahagia atau bersukacita ketika ia ada dalam suasana yang menyenangkan. Manusia bisa berbahagia ketika misalnya seorang anak bisa lulus ujian. Manusia bisa berbahagia terkadang ketika seorang ibu atau seorang istri bisa melahirkan. Seorang manusia bisa berbahagia ketika ia mendapatkan berkat dalam bentuk materi, atau ia bisa sehat dari sakit penyakit. Intinya bahwa manusia berbahagia ketika ada sesuatu yang dilihat yang bagus, yang menyenangkan, yang menguntungkan hadir dalam kehidupan seseorang. Saya kira terkadang amat sulit manusia berbahagia ketika ia menderita berbagai macam pergumulan termasuk sakit penyakit. Bapak Ibu, tahukah saudara, lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi, Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia yakin teguh. Lagu ini, Kidung Jemaat 392, ada lagu yang mengungkapkan ekspresi kebahagiaan, ada sukacita. Tetapi kebahagiaan yang dimaksud dalam lagu pujian Kidung Jemaat 392 bukan karena ia mendapat berkat dalam bentuk materi, bukan karena ia bisa sehat dari sakit penyakit. Tidak. Pencipta lagu Kidung Jemaat 392 adalah Fanny J. Crosby. Ibu bapak mungkin pasti tahu, ibu bapak mungkin pernah mendengar nama orang ini. Seorang yang berkebangsaan Amerika Serikat. Ia lahir tahun 1800-an. Dan ketika ia dilahirkan, ia lahir normal. Tetapi setelah sekian minggu, ia menderita sebuah sakit pada bagian mata. Dan pada akhirnya, ketika berobat, justru matanya buta total. Ia tidak bisa melihat. Belum cukup 1 tahun, baru beberapa minggu Fanny J. Crosby. Fatal lagi ibu bapak adalah dalam tahun yang sama ayahnya meninggal sehingga ia dididik, diasuh oleh ibunya dan neneknya. Mereka bukan orang berada, mereka orang miskin. Sehingga ibunya harus bekerja, membanting tulang, membiayai kebutuhan hidup Fanny J. Crosby. Ia harus dititipkan ke neneknya ketika ibunya sedang bekerja. Mereka orang miskin. Dan kemudian Fanny J. Crosby bertumbuh menjadi orang yang buta. Tetapi menariknya karena ibunya bersama neneknya tidak pernah putus asa. Ia terus mendidik anaknya, bahkan Fanny J. Crosby bertumbuh menjadi orang yang punya kemampuan walaupun tidak bisa melihat, tetapi ia bisa menghafal. Neneknya sangat tekun mengajarnya berdoa, membaca Alkitab. Sehingga Fanny J. Crosby mampu menghafal Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Kitab Amsal, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Walaupun ia buta dalam umur sekian tahun, masih anak-anak. Bapak Ibu, setelah umur 15 tahun, karena ibunya terus bekerja dan bekerja, ia menabung. Ketika tabungannya sudah cukup, ibunya menyekolahkan Fanny J. Crosby pada usia 15 tahun, karena tabungan ibunya sudah cukup, di sebuah sekolah yang memang sekolah khusus. Dan Fanny J. Crosby dalam keadaan buta menjadi seorang yang siswa yang berprestasi. Ia seorang siswa yang berprestasi. Dan pada akhirnya di sekolah tersebut ia
melanjutkan karir menjadi seorang pengajar di tempat itu. Semasa hidupnya, Fanny J. Crosby yang buta ini menciptakan kurang lebih hampir 800 sampai 900 syair. Bahkan banyak juga lagu-lagu ciptaan Fanny J. Crosby. Kidung Jemaat salah satu di antaranya yang kita nyanyikan tadi, Ku Berbahagia. Bahkan lagu-lagu yang kita pilih hari ini semua lagu-lagu Fanny J. Crosby. 362 juga lagu-lagu Fanny J. Crosby. Ku berbahagia ya Keping Teguh. Berbeda sekali dengan apa yang kita katakan di awal. Manusia berbahagia karena ada sesuatu yang menguntungkan. Tetapi Fanny J. Crosby, tentu mata yang buta yang tidak bisa melihat bukanlah sesuatu yang menguntungkan. Tetapi ia tetap merasakan sukacitanya di hadapan Tuhan. Ia tidak pernah patah semangat. Ia terus bersuka cita bahwa di balik matanya yang buta menjadi motivasi baginya untuk menggerakkan panca indera yang lain. Akhirnya dia punya daya ingat, kemampuan menghafal, kemampuan menulis. Tentunya dengan alat-alat khusus menciptakan lagu. Ia boleh asa dan Tuhan memberkatinya. Sehingga ada begitu banyak lagu-lagu di Kidung Jemaat yang tentunya ciptaan lagu Fanny J. Crosby yang boleh kita nyatakan sebagai pujian kepada Tuhan. Fanny J. Crosby yang buta sejak umur beberapa minggu, ada yang mengatakan karena malpraktek pada saat itu. Tetapi ia tidak pernah patah semangat. Ia terus berusaha. Ia menggunakan apa yang ada pada dirinya. Dan pada akhirnya ia menjadi seorang pencipta lagu yang sangat terkenal di Amerika Serikat, yang kemudian lagunya pun banyak kita pakai di Kidung Jemaat. Salah satu yang kita nyanyikan, lagu-lagu yang kita nyanyikan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira ini menarik untuk kita renungkan, bahwa hidup ini apapun persoalan kita, jangan pernah patah semangat. Amsal mengatakan dalam bacaan kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika selalu ada sukacita, ketika selalu ada kesenangan, itu akan menjadi obat yang indah. Bahkan sekarang sangat dibutuhkan meningkatkan imun tubuh. Salah satu cara meningkatkan imun tubuh adalah hati yang bersukacita, hati yang selalu senang, hati yang selalu penuh dengan kegembiraan. Bukan sebaliknya, hati yang penuh dengan gundah gulana. Pengamsal mengatakan, hati tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari kehidupan Fanny J. Crosby. Walaupun ia cacat, buta, tidak melihat, tetapi ia mampu menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga banyak karyanya yang kemudian dipakai untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah-ibadah, lagu-lagu Kidung Jemaat. Bagaimana dengan kita, saudara? Mungkin secara fisik kita tidak cacat, tetapi pertanyaannya adalah, apakah hidup ini juga sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita tidak pernah patah semangat? Apakah kita selalu gembira? Bersyukurlah kita yang diberi Tuhan alat indera yang lengkap, tidak cacat. Tetapi satu hal, mari gunakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari selalu bersukacita dalam segala keadaan, dengan tetap berserah diri kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi pada Fanny J. Crosby. Begitulah kehidupan kita, saudara-saudara. Apapun yang terjadi, malapetaka apapun dalam kehidupan ini, meskipun kelihatannya buruk, namun ingat, di tangan Allah akan menjadi sesuatu yang disempurnakan dalam kemuliaannya ketika kita tetap penuh sukacita di dalamnya. Segala sesuatu yang rusak di mata kita, di tangan Allah akan jadi sesuatu yang sangat indah. Kelemahan kita akan semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap mengucap syukur, tetap bersaksi, dan tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Tetap percaya bahwa Tuhan adalah di atas segalanya.
Tuhan tahu lebih baik. Dia tidak akan pernah membuat kita selalu ada dalam keterpurukan selama-lamanya. Hidup ini akan terus berubah dan selalu berubah ke arah yang lebih baik ketika sesungguhnya kita juga tetap berserah dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mari selalu nyatakan sukacita, mari selalu nyatakan gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan ini dengan kembali menyanyikan salah satu lagu ciptaan Fanny J. Crosby. Kita membuka Kidung Jemaat 388. Kidung Jemaat 388 akan kita nyanyikan bersama. Ini juga bagian dari Fanny J. Crosby. Selamat di tangan Yesus. Jemaat, mari kita bersyukur dalam doa syafaat dan mendoakan keluarga Bapak Tangki Lamba yang menjadi keluarga penghimpun saat ini. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Kami bersama sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah hidup ini tetap bersukacita, hati ini, kehidupan ini tetap bergembira hanya di dalam Tuhan Yesus pemelihara jiwa raga kami. Kami berdoa Tuhan, jemaat-Mu yang berhimpun dari rumah masing-masing, Tuhan berkati sehingga ibadah mereka sungguh menjadi bakti dan hormat yang indah kepadamu. Kami berdoa buat keluarga Pak Tangki Lamba yang menjadi keluarga penghimpun. Dalam ibadah ini, persekutuan perempuan digabung kebaktian rumah tangga. Berkati hamba-Mu dalam segala tugas dan tanggung jawab. Tentunya sebagai abdi Allah di gereja, berkati Pak Tangki. Ia bersuka cita di dalam Tuhan. Ia akan selalu memuliakan Tuhan dalam pelayanannya. Kami berdoa buat istri Nyonya Tangki Lamba, Mama Reski, Tuhan berkati. Setiap hari ia harus bekerja di rumah sakit. Tuhan berkati terlebih khusus ketika tentunya kami bersama-sama seluruh umat di muka bumi menghadapi pandemi COVID. Tentunya di rumah sakit banyak tantangan, banyak rintangan, banyak pergumulan dengan wabah ini. Karena itu, pelihara selalu Mama Reski ketika berdinas di rumah sakit. Tuhan selalu menjauhkan dari segala sakit penyakit, bibit-bibit virus-virus yang ada di rumah sakit, termasuk virus corona. Sehingga Nyonya Tangki Lamba, Mama Reski akan tetap bersuka cita. Berkati kedua anak kekasih yang sudah Tuhan karuniakan. Terima kasih mereka sudah menjadi seorang pemuda-pemudi Kristus. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka semua, sehingga mereka bekerja dengan penuh sukacita, baik yang bersama, baik yang ada di Jakarta dalam kehidupannya, sehingga mereka akan bekerja menjadi pekerja Kristus yang jujur setia. Bahkan Tuhan juga memberkati Reski, sehingga walaupun ia ada dalam dinas juga di rumah sakit, tetapi Tuhan tetap memberkati dan memeliharanya. Bapa di surga, biarlah anak-anak mudamu ini
Rizky dan adik kekasih akan menjadi pemuda-pemudi yang berhikmat bijaksana. Berkati Pak Tangki dalam segala rencana hidup, terlebih khusus dengan kehidupan orang tua di kampung halaman dalam masa tua. Tuhan berkati keluarga besar Pak Tangki, Lamba akan tetap merasakan damai sejahtera-Mu. Berkati persembahan syukur, semua akan indah dan semua akan harum di dalam kemuliaan Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, kami semua boleh mempersiapkan diri untuk ibadah hari Minggu live streaming besok pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mengucap syukur di dalam Yesus yang sudah mengajak doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, bersama kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu saya undang kita semua berdiri. Kita membuka Kidung Jemaat 408. Di jalan buku diri kita nyanyikan bersama. Di jalan buku diri oleh Yesus Tuhanku, yang pulang lagi surgawi asal imanku teguh, padu dipakainya untuk kebaikanku, padu dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus memberkati jemaat dalam kehidupan keseharian jemaat. Memberkati kehidupan Pak Tangki Lamba keluar masuknya dari rumah mereka bersama dengan anak-anak mereka akan selalu mencukupkan kebutuhan hidup keluarga Pak Tangki Lamba. Yang memberkati mereka siang dan malam, yang akan menuntun jemaat menjalani hidup dengan penuh damai sukacita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Tangki yang sudah menjadi keluarga penghimpun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.